Halo semua, aku Lilian. Di sini aku bakal ngejelasin cara ngerjain uji siaga TKA materi trigonometri di halaman 167. Aku bakal jelasin dari nomor 1 sampai nomor 3. Dimulai dari nomor 1. Pada suatu segitiga siku-siku dengan salah satu sudutnya adalah beta. Jika diketahui tan beta sama dengan 2, nilai sek 2 beta adalah. Nah, jadi dari soal tadi diketahui salah satu sudut adalah beta. Tan beta sama dengan 2. Yang ditanya adalah nilai sek kuadrat beta. Nah, di sini bisa dijawab pakai rumus identitas trigonometri dasar. Ini dia rumusnya. Terus nanti tinggal dimasukin betanya. Terus ini aku pindah ke kiri karena biar gampang ngitungnya gitu. Jadi 1 ditambah tan kuadrat beta, 1 ditambah nilai dari tan betanya ini, sama dengan hasilnya 1 ditambah 4. Jadi sek kuadrat beta adalah 5A. Lanjut ke yang nomor 2. Perhatikan segitiga tumpul berikut. Panjang dari sisi X adalah, nah ini yang diketahui samping sama miring, dan yang dicari yang di sini. Nah, dari soal nomor 2 tadi diketahui segitiga tumpul dengan nilai sisi sampingnya yaitu 15 akar 3 dan nilai sisi miringnya 40. Terus ada nilai sudutnya juga yaitu 30 derajat. Yang ditanya itu sisi dari X. Dari sininya nih sisinya. Nah, terus ini aku pakai permisalan. Dari segitiga yang kayak gini, aku misalkan jadi ada A, B, C-nya. Nah, dari sini kita masukin dulu nilai-nilai yang diketahui. Sini kan diibaratkan BC ya, BC kuadrat. Ini BC kuadrat. Terus yang diketahui AB kuadrat sama AC kuadrat. Terus karena ini segitiga tumpul, nggak bisa rumusnya cuman kayak gini doang. Ini kayak teorema Pythagoras. Padahal teorema Pythagoras itu buat segitiga yang kayak bener-bener siku-siku gitu. Karena ini tumpul, kita rombak lagi rumusnya jadi seperti ini. 2 AB dikali AC, terus kita masukin tadi diketahui cos 30 derajatnya. Nah, dari rumus tadi tinggal dimasukin aja X kuadrat AB kuadrat plus AC kuadrat dikurangi 2 AB kali AC terus 30 cos 30 derajat. Ini adalah nilai-nilainya. Ini hasilnya. Sebelum dihasilin kayak gini, aku eliminasi dulu biar lebih gampang ngerjainnya. Yang ini 15 dikuadratkan jadi 225, akar 3 kuadrat jadi 3, terus 40 kuadrat jadi 1600, dikurangi 2 kali 15 akar 3 jadi 30 akar 3, terus dikali 20 akar 3. Nah, tinggal dijumlah-jumlahin aja dan hasilnya jadi X kuadrat sama dengan 473. Nah, karena yang ditanya sisi X bukan sisi X kuadrat, jadi masih harus disederhanain lagi. X kuadratnya aku akar, jadi 25 dikali 19. Terus 25 ini bisa dipecahin lagi jadi 5 akar 19. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut ke soal nomor 3. Dua sisi terpanjang suatu segitiga siku-siku adalah 15 cm dan 14 cm. Sudut yang dibentuk kedua sisi tersebut adalah, nah ini kita juga dikasih petunjuk. Sin 16 derajat sama dengan 14/15 dan lain-lain. Nah, dari soal tadi kan diketahui dua sisi terpanjang segitiga siku-siku. Nah, ini digambar dulu segitiga siku-sikunya. Dah nih 15 cm dan 14 cm. Nah, karena 15 cm ini lebih besar dari 14 cm, otomatis dia jadi sisi terpanjang yaitu hipotenusa. Terus ini 14 cm adalah sisi terpanjang kedua. Nah, dari petunjuk tadi kan ada
sin, cos, sama tan dengan perbandingannya 14/15. Yang ini yang diketahui ini. Nah, cara dia tahu sin, cos, atau tan gimana? Yaitu diidentifikasi. Jadi yang diketahui kan sisi terpanjang pertama sama kedua. Yang pertama ini disebut sama sisi miring. Terus yang 14 ini adalah sisi samping. Nah, kalau kalian belum tahu, di sini tuh ada materi yang kayak gini. Ini segitiga siku-siku, yang di sini samping, miring, sama depan. Nah, kalau kita mau cari depannya ini, tadi kan yang nggak diketahui adalah sisi ininya, sisi depannya ini. Terus yang diketahui cuma sisi miring sama sisi samping. Nah, di sini dilihat kalau mau cari depan berarti pakainya cos. Karena cos itu masukin yang diketahui yaitu sisi samping sama sisi miring. Jadi otomatis ini adalah cos. Betulnya tadi berapa cosnya? Cosnya adalah 21 derajat. Dengan perbandingan sisinya 14/15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farsha Destina Bila dari kelas 12 DE2 nomor absen 12. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya mengerjakan soal matematika yang telah diberikan oleh Bu Wilda. Di sini saya akan menjelaskan cara menghitung besar sudut yang belum diketahui. Yang pertama, kita gambar aslinya dulu sesuai dengan soal. Lalu, kita menggambar dengan sudut siku-siku atau segitiga siku-siku. Nah, untuk sisi miringnya itu 24 dan untuk tingginya itu 12/3. Untuk sampingnya belum diketahui. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana menghitung untuk mencari besar sudutnya. Saya menggunakan sin, yaitu sama dengan sisi depan per hipotenusa. Hipotenusa itu adalah sisi miring. Nah, sisi depan itu 12/3/24 untuk sisi miringnya. Nah, sin A itu 12/3/24. Ini 12 dan 24 itu bisa dicoret. Ya, jadi akar 3/2. Jadi sudut yang memiliki nilai sinus akar 3/2 adalah 60 derajat. 60 derajat ini sinusnya sama dengan akar 3/2. Oke? Jadi jawaban yang benar adalah 60 derajat, yaitu B. Soal kedua, diketahui sin A 4/5 dengan A sudut lancip. Ya, di sini tentunya memakai rumus sin A dan cos. Jadi yang pertama, ini rumusnya ya. Sin kuadrat A plus cos kuadrat A sama dengan 1. Nah, ini tuh jadi dibalik ya teman-teman. Jadi bagian cos ini dia akan berada di paling depan. Dan 1 ini juga ikut berpindah. Nah, jadi cos kuadrat A sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat A. Kenapa bisa jadi min? Karena plus pindah posisi akan menjadi min. Jadi cos kuadrat A sama dengan 1 kurangi sin kuadrat A sama dengan 1 kurangi 4/5 akar 2 pangkat 2. Nah, jadi sama dengan 1 dikurangi 16/25. Jadi begitu. Terus hasilnya 9/25. Karena A sudut lancip, cos A lebih besar daripada 0. Nah, jadi ini
cos A akar 9 per 25. Jadi 3 akar 5. Akar 3 per 5. Tan A sama dengan sin A per cos A sama dengan 4 per 5 per 3 per 5 sama dengan 4 per 3 karena 5 dan 5 itu dicoret. Maka cot A sama dengan 1 tan A sama dengan 1 per 4 per 3 sama dengan 3 per 4. Cos min A sama dengan cos A. Tan setengah pi min A sama dengan cot A sama dengan 1 tan A. 5 cos min A plus 8 tan setengah pi min A. Ini disubstitusikan. Jadinya 5 cos A plus 8 cot A. Jadi sama dengan 5 cos A-nya itu 3 per 5 ditambah 8 cot A-nya itu 3 per 4. Ini 5 dan 5 dicoret, 4 dan 8 dicoret, jadi 8-nya 2, terus sama dengan 3 ditambah 2 dikali 3, sama dengan 9. Jadi jawaban yang benar itu adalah 9. Diketahui sudut datang sinar matahari adalah 40 derajat. Panjang bayangan pohon 5 meter. Ditanyakan tinggi pohon. Di sini saya menggunakan tan. Nah, tan sama dengan tinggi pohon per panjang bayangan. Nah, 0 ini saya memakai 76 derajat karena meskipun menyebutkan sudut datang sinar matahari 40 derajat, petunjuk yang diberikan tan 76 derajat sama dengan 4. Menunjukkan sudut elevasi yang relevan untuk perhitungan adalah 76 derajat. Jadi, diketahui panjang bayangan itu 5 meter dan tan 76 derajat sama dengan 4. Tan 76 derajat sama dengan H per 5. H itu bayangan ya. Jadi 4-nya dipindah ke depan. 4 sama dengan H per 5. H sama dengan 4 kali 5 dan hasilnya 20 meter. Jadi jawaban yang benar adalah 20 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Saya Sirlu Cesar Angga Batista Kevi, absen 30, kelas 12 TE2 akan menjelaskan tentang soal yang sudah saya buat kemarin. Jadi kemarin saya mendapatkan di soal nomor 7 dan juga 8 dan juga 9. Oke. Jadi saya akan langsung membahas soal nomor 7 terlebih dahulu ya. Oke. Nomor 7. Di sini diketahui terdapat sebuah tebing. Selisih. Jadi tebingnya seperti ini, teman-teman. Nah, soalnya seperti ini. Saya akan mencoba menjawab. Oke. Selisih tebingnya itu adalah 25 meter. Lalu tinggi orang 1,6 meter. Lalu sudut elevasinya tuh 42 derajat. Dan di sini terdapat cos, sin, dan tannya. Jadi setelah saya uji coba, setelah saya perhatikan soalnya dan saya cermati, ternyata di sini jarak 25 meternya itu selisih dari jarak pandangnya. Jadi di sini ada orang. Ini orang tingginya 1,6 meter. Lalu jarak dari dia memandang tuh jaraknya tuh sekitar selisih tebingnya tuh 25 meter.
Lalu di sini yang ditanyakan adalah jarak antara dua ngarai. Lalu di sini ada 2, 3, 4 meternya. Yang ditanyakannya yang ini ya. Lalu di sini saya menjawabnya menggunakan rumus tan atau yang disebut tan itu ya. Oke. Tan 40 derajat di sini sudah tertera, sudah ada rumusnya, jadi sudah ada ini penjelasannya, jadi tinggal jawab. Lalu 9 saya menggunakan ini 23,4 meter dan hasilnya adalah 26 meter. Lalu nomor selanjutnya 23,4 meter ini didapatkan dari tinggi manusianya ini kan 1,6 dan ininya 2 dan jarak selisihnya itu 25 meter. Jadi dikurangi 25 meter kurangi 1,6, hasilnya tuh 23,4 meter. Ini tuh depan miring, depan samping. Oke. Ya. Lalu nomor selanjutnya. Jadi soalnya seperti ini ya teman-teman. Jadi sini diketahui di sini terdapat jadi di sini seperti apa ya ini ya namanya, kereta gantung. Jadi di sini dari ujung jalan, dari tepi jalan, dan sini adalah menuju ke pertanian atau lahan pertanian. Oke. Jadi di sini jadi sini dibuat total slingnya tuh bolak-balik. Jadi per satu ini tiap lahan itu satu kali lahan gini itu 300 meter. Jadi totalnya tuh kalau di soal itu dia dipasang tuh sejajar. Jadi totalnya itu ada 600 meter dan sedangkan yang kita perlukan untuk menjawab ini adalah 300 meter. Ya dibagi 2 gitulah teman-teman. Jadi di sini yang diketahui itu adalah tannya ada ini 9 derajat karena sudut kemiringan itu 9 derajat teman-teman. Lalu diikat dengan ketinggian yang sama. Jadi ini ketinggiannya yang sama, cuma posisi tanahnya saja yang berbeda. Jadi yang tepi jalan lebih tinggi, yang lahan pertanian atau sawahnya lebih pendek. Jadi ini lalu jawabnya itu begini teman-teman. Jadi tiap lahan kan 600 meter itu total tali. Jadi tiap lahannya itu 600 meter dibagi 2 hasilnya 300 meter. Lalu di sini menjawabnya tuh H ini adalah ketinggian posisi lahan pertanian dengan jalan adalah yang ditanyakan ini ya teman-teman. Tadi yang pertama jarak antara dua ngarai adalah, jadi jarak antara dua ngarainya ini teman-teman. Lalu yang di sini pertanyaannya adalah ketinggian antara posisi lahan pertanian dan jalan adalah, jadi yang ditanyakan ininya teman-teman, ketinggiannya. Ya. Jadi jawabnya sini saya menggunakan sin 9. Sin 9 sudah tertera di situ, ada 0,16. Jadi saya tinggal menjawab. Ini hasilnya 48 meter. Oke, nomor yang terakhir. Misalkan tiang pancang berada di tepi jalan dibuat lebih tinggi. Berilah tanda centang pada kotak di depan pernyataan yang benar. Jadi di sini saya bacakan ya teman-teman. Jadi jawaban yang pertama A, sudut kemiringannya berkurang. Di sini salah ya teman-teman, karena kalau namanya tiang pancangnya sudah ditinggikan itu berarti
sudutnya harusnya bertambah curam karena lebih tinggi. Lalu yang kedua yang B, lintasan kereta gantung lebih curam. Itu betul. Karena jadi kayak gini teman-teman. Jadi misalnya begini teman-teman. Oke. Jadi misalnya begini. Salah. Sini. Oke, jadi misalnya kan dia begini. Nah, pertama itu begini teman-teman. Nah, cuma yang kedua tuh dia buatnya jadinya gini. Ini memang sama. Cuma tiang pancangnya tuh kayak ditinggiin lagi gitu loh teman-teman. Jadi awalnya yang sebelumnya di sini, dia bisa dari sini. Bisa dari sini. Nah, ini kan jadi jarak. Jadi kayak lebih curam gitu loh teman-teman. Cuma sih jaraknya kayaknya tetap sama ya. Cuma lebih tetap jarak antara keduanya tetap sama, cuma lebih curam dan pasti talinya nih akan diperlukan lebih. Oke, jadi itu kita lanjut saja dulu pernyataan yang ketiga. Panjang tali seling yang dibutuhkan harus bertambah. Jelas teman-teman, harus bertambah. Oke, lalu yang pertanyaan keempat. Dengan berat beban yang sama, waktu tempuh yang dibutuhkan suatu barang untuk sampai dari tepi jalan ke lahan pertanian makin cepat dari sebelumnya. Ini benar teman-teman. Karena jaraknya yang pertama dibuat lebih curam. Itu pasti akan menarik ini. Akan dengan gaya gravitasi itu akan semakin besar dan meluncur lebih cepat. Jadi gitu teman-teman. Jadi kayak dia ada gaya naturalnya gitu, makin cepat. Oke, lalu yang terakhir, dengan berat beban yang sama, waktu tempuh yang dibutuhkan suatu barang untuk sampai dari lahan pertanian jalan semakin cepat. Ke tepi jalan semakin cepat. Ini mungkin jawabannya salah teman-teman. Karena ini bisa-bisa makin lambat atau malah lebih susah, atau makan nggak bisa dari lahan pertanian ke tepi jalan. Soalnya akan lebih sulit untuk mendakinya ini. Ya bisa sih. Akan lebih sulit tapi karena kan dia kan sejajar ya teman-teman. Ini sejajar loh. Jadi ada yang sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Rangga Yubowo dari kelas TI 2 absen 19. Saya akan menjelaskan latihan soal dari buku paket Siaga TKA halaman 169 hingga 170. Saya akan menjelaskan dari nomor 10 hingga nomor 12 pada materi trigonometri. Nah, pada soal nomor 10 ini dapat kita lihat di sini terdapat dua orang yang sedang melihat drone. Ini drone ya, dengan jarak A, B itu jaraknya 5,1. A melihat drone itu mempunyai sudut elevasi 35 derajat. B melihat drone dengan sudut elevasi 45 derajat. Dengan nomor 10 mempunyai pernyataan. Berdasarkan stimulus tersebut, berilah tanda centang dengan pernyataan yang benar. Pernyataannya ada X sama dengan 2, Y sama dengan 2,1, Z sama dengan 3, X X lebih kecil dari Y lebih kecil dari Z. Tinggi drone 3,7 meter dari permukaan tanah. Nah, di sini sudah saya gambarkan agar lebih jelas ya tadi, seperti pada soal nomor 10.
dapat kita ketahui dua orang A dan B tingginya 1,6 meter. Sini jarak A dan B itu 5,1 meter. A melihat drone dengan sudut elevasi 35 derajat. B melihat drone dengan sudut elevasi 45 derajat. Langsung kita jawab. Tan 45 derajat ya, sama dengan Z per X. Tan 45 derajat, depan samping Z per X. Jadi ini pindah ruas, jadinya X sama dengan Z per tan 45 derajat. X sama dengan Z per 1, karena tan 45 derajat itu hasilnya 1. Maka X sama dengan Z. Lalu cari tan 35 derajat sama dengan Z per Y. Tan 35 derajat Z per Y itu juga sama depan samping. Ini juga pindah ruas, kita pindah ruas. Jadinya Y sama dengan Z per tan 35 derajat. Lalu total jarak A ke B X plus Y. X plus Y itu 5,1 meter. Lanjut dari ini total jarak ini kita substitusikan. Artinya X plus Y sama dengan 5,1. X plus Z per tan 35 derajat. Karena tadi kan Y sama dengan Z per tan 35 derajat. Itu ya, sama dengan 5,1. Karena X sama dengan Z. Nah, X sama dengan Z itu nilai keduanya itu sama ya. Bisa dibalik-balik, bisa Z sama dengan X atau X sama dengan Z. Jadi ini dari sini yang rumus ini ya, Z plus Z per tan 35 derajat. Yang X ini kita gantikan dengan Z agar lebih mudah. Lanjut sama dengan 5,1. Hasilnya Z dalam kurung 1 plus 1 per tan 35 derajat sama dengan 5,1. Kenapa bisa 1 plus 1 per tan 35 derajat? Itu dikarenakan pada suku pertama dan suku kedua ini kan sama nilainya. Nah, itu difaktorkan. Nah, hasilnya menjadi 1. Z-nya itu 1. Di sini dipindahkan ruas. Oke, lanjut dipindahkan ruas menjadi Z sama dengan 5,1 per 1 plus 1 per tan 35 derajat. Lanjut ke hitung numeriknya. Tan 35 derajat itu nilainya 0,7002. 1 per tan 35 derajat sama dengan 1 per ini tadi tan 35 derajat 0,7002 sama dengan 1,428. Ini kemudian 1 plus 1,428. Kenapa bisa ini ditambahkan? Karena di sini ya, tadi 1 per tan 35 derajat itu kan sudah kita dapat, sudah kita hitung dari sini. Maka jadinya 1 plus 1,428 itu 2,428. Nah, yang 1 plus 1 per tan 35 derajat itu kan sudah ditemukan hasilnya 2,428. Maka tinggal kita hitung Z sama dengan 5,1. Z sama dengan 5,1 per 2,428. Hasilnya itu 2Z sama dengan 2,1. Karena Z sama dengan X itu kan keduanya mempunyai nilai sama. Nah, nilainya itu 2,1. Lalu kita mencari Y. Y itu rumusnya ini tadi Z per tan 35 derajat. Nah, sini kita sudah dapat nilai Z. Z-nya tadi 2,1 dan tan itu 35 derajat.
tan 35 derajat itu nilainya 0,7002. Nah, 2,1 per 0,7002 hasilnya 3. Lalu di sini kita akan mencari tigidron dari tanah. Ya, di sini ya. Tigidron. Nah, ini tuh tanah. Nah, ini tanah. Ini dronnya. Kita hitung. Z plus 1,6. Z tadi ini ya, plus 1,6 tinggi orang sama dengan Z-nya tadi 2,1 plus 1,6 sama dengan 3,7 meter. Nah, di sini dapat kita jawab setelah perhitungan tadi. Itu jadinya X mempunyai nilai 2,1, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 2,1. Pada pernyataan di soal 10 ini, itu X sama dengan 2. Kita lihat di sini X sama dengan 2,1. Itu salah. Dan Y sama dengan 2,1. Nah, tetapi pada perhitungan Y sama dengan 3. Itu juga salah. Z sama dengan 3 itu juga salah ya, karena di sini Z sama dengan 2,1. Nah, di sini ada X lebih kecil dari Y. X lebih kecil dari Y, benar ya. Lalu Y lebih kecil dari Z. Y 3 lebih kecil dari 2,1. Itu juga salah. Di sini tinggi drone 3,7 meter dari permukaan tanah. Nah, berarti kan sudah kita hitung ya, tinggi drone dari tanah totalnya 3,7 meter. Nah, jadi ini benar ya. Dari kelima pernyataan ini yang benar hanyalah nih, pernyataan kelima, tinggi drone 3,7 meter dari permukaan tanah. Nah, jadi pada soal nomor 11 ini kita ketahui terdapat 3 buah segitiga, 1, 2, 3. Segitiga ini merupakan jenis segitiga siku-siku semuanya. Nah, di sini kita harus mencari sudut alfa, beta, gamma, theta, dan delta. Nah, pertama kita akan mencari sudut alfa. Ini sudut alfa. Caranya yaitu, nah, dari di sini kan sudut alfa kan terdapat 3 buah sudut. Ini dari sudut alfa, sudut siku-siku, dan sudut 53 derajat. Nah, total sudutnya itu nanti 180 derajat karena di sini kan setengah lingkaran. Oke. Nah, di sini kita hitung 53 derajat ditambah 90 derajat plus A, itu maka hasilnya nanti harus 180 derajat. Maka kita hitung alfa sama dengan 90 derajat. Dari ini sudut siku-siku dikurangi 53 derajat. Ini hasilnya 30 derajat. Nah, sudut alfa itu hasilnya 30 derajat. Nah, di sini kita buktikan 53 ditambah 90 ditambah 37. Nah, 53 ditambah 37 itu hasilnya 90 ditambah 90. Nah, hasilnya 180 derajat. Sudut alfa itu mempunyai nilai 30 derajat. Lanjut ke sudut beta. Ini sudut beta. Sudut beta itu rumusnya, mencari sudut beta rumusnya 180 derajat dikurangi 37 derajat dikurangi 90 derajat. 180 derajat itu kita dapat dari jumlah keseluruhan sudut dari segitiga ini. Nah, jumlahnya itu 180 derajat. Hasilnya itu 53 derajat ya ini. Lanjut ke sudut gamma. Ini sudut gamma. Sudut gamma itu mempunyai nilai sudutnya 53 derajat dikarenakan ini merupakan sudut berseberangan dalam. Antara sudut gamma dengan 53 derajat itu sudut berseberangan dalam. Itu nilainya sama. Lanjut ke sudut theta. Sudut theta.
Oke. Sudut theta juga sama tadi rumusnya ya, seperti mencari sudut beta, yaitu 180 derajat total dari sudut segitiga dikurangkan 53 derajat nih dari sudut gamma, dikurangkan 90 derajat itu dari sudut siku ini. Nah itu maka didapat 37 derajat. Kemudian ke sudut delta. Sudut delta ini atas. Sudut delta juga rumusnya itu sama. Dengan 180 derajat dari sudut keseluruhan sudut segitiga dikurangkan 53 derajat ini, dikurangkan juga 90 derajat itu dari sudut siku ini. Hasilnya 37 derajat. Nah, dari perhitungan tadi kita sesuaikan dengan pernyataan pada soal nomor 11 ini ya. Sudut alfa mempunyai sudut 37 derajat. Nah, di sini perhitungan sini itu benar. Oke. Berarti sudut alfa benar. Lanjut ke sudut beta. Sudut beta 43 derajat. Di sini sudut beta 53 derajat. Berarti sudut beta kurang tepat. Nah, lanjut ke sudut theta. Sudut theta 27 derajat. Pada perhitungan sudut theta mempunyai nilai 37 derajat. Salah. Sudut gamma 63 derajat. Itu juga salah. Karena sudut gamma itu kan sudut berseberangan dalam. Nah, ini kan nilainya sama ya. 53 derajat. Nah, itu salah. Di sini tertulis gamma 63 derajat. Lanjut ke sudut delta itu 27 derajat. Di sini delta 37 derajat itu juga salah. Jadi yang benar hanya sudut alfa 37 derajat. Lanjut ke soal nomor 12. Di sini diketahui hasil cos 4A merupakan bilangan positif. Tentukan nilai A yang sesuai. Berilah tanda centang. Nah, ini pernyataannya. Nilai A itu dari pernyataan 15, 30, 70, 90 dan 100. Oke. Nah, di sini kita akan menghitung menggunakan sifat kosinus ya. Dimana kuadran 1 semua positif, berarti sin kostan itu nilainya positif dengan sudut 0 sampai 90 derajat. Di kuadran 2 sin positif, cos dan tan itu negatif, sudutnya 90 derajat hingga 180 derajat. Kuadran 3 tan positif, sin dan cos negatif dengan sudut 180 derajat hingga 270 derajat. Kuadran 4 cos positif, sin dan tan negatif, sudutnya 270 derajat hingga 360 derajat. Nah, langsung kita jawab. Ini ya, A dari pernyataan tadi yang di sini kita kalikan dengan 4. Jadi 4A itu 4 dikalikan 15, hasilnya 60 derajat. Cos 60 derajat itu positif ya, dikarenakan cos 60 derajat itu berada di kuadran 1. Nah, kuadran 1 kan semua positif nilainya. Lanjut ke A sama dengan 30 derajat. 4 dikalikan 30 derajat itu 120 derajat. Jadinya cos 120 derajat itu berada pada kuadran 2. Ini negatif ya, karena di sini cos itu negatif. Kemudian di A sama dengan 70 derajat. 4 dikalikan 70 itu 280 derajat. Cos 280 derajat berada pada kuadran 4. Nah, di kuadran 4 itu cos mempunyai nilai positif. Di A 90 derajat, 4 dikalikan 90 hasilnya 360 derajat. Cos 360 derajat
berada di kuadran 4, nilainya positif. Nah, di A sama dengan 100 derajat, maka 4 dikalikan 100 derajat, hasilnya 400 derajat. Nah, 400 derajat itu sama dengan 40 derajat. Karena 400 derajat dikurangkan 360 derajat sama dengan 40 derajat. Nah, 360 derajat itu diperoleh dari sudut lingkaran. Sudut lingkaran kan itu 360 derajat, tidak mungkin lebih dari ini. Makanya dikurangkannya dengan 360 derajat. Lanjut. Nah, ini jadi kita peroleh cos 40 derajat. Cos 40 derajat itu berada di kuadran 1. Ini ya, kuadran 1. Nah, kuadran 1 itu semua positif. Cos 40 berarti positif nilainya. Oke. Setelah perhitungan tadi dapat kita jawab bahwa 15 derajat itu nilainya positif ya. Tadi 30 derajat mempunyai nilai negatif nih, negatif, dan 70 derajat itu positif, 90 derajat itu negatif ya, nih, dan 100 derajat itu positif. Oke. Jadi yang benar hanya 15, 70, 90 dan 100.